Seperti yang kita sampaikan tadi, pemimpin bukan malaikat, manusia biasa, bisa salah. Maka watawasau bil haq watawasau bis sabar. Cuma masalahnya sekarang bagaimana menasihati pemimpin. Apakah dengan teriak-teriak di jalan demo? Ya. Kalau kita perhatikan dalam sejarah, demonstrasi pertama kali yang dilakukan oleh kaum muslimin itu demo yang dipelopori oleh Abdullah bin Sabah al-Yahudi yang menyusup ke dalam barisan kaum muslimin, memprovokasi orang-orang awam. Kemudian mereka pun mendemo rumahnya Utsman bin Affan Al-Khalifatul Rasyid Dzun Nurain sampai terjadinya tragedi berdarah pembunuhan terhadap Al-Khalifatul Rasyid Utsman bin Affan. Siapa pelopornya? Siapa pelopor demonstrasi dalam sejarah kaum muslimin? Orang Yahudi yang masuk Islam dalam keadaan munafik untuk menghancurkan Islam dari dalam. Bukan produk Islam. Itu produknya orang-orang Al-Yahudi yang ingin memang memecah belah kaum muslimin. Ya. Dan sekarang juga demikian. Untuk kaum muslimin apa? Terus lemah. Ya. Dengan demo-demo tadi, negara kacau, ini yang diinginkan oleh orang kufar, ya, agar kaum muslimin senantiasa berpecah belah. Makanya tidak ada para sahabat demonstrasi, tidak ada tabi'in, tabi'ut tabi'in, 4 imam. Contoh, Imam Ahmad rahimahullah pernah dipenjara gara-gara mempertahankan akidah Al-Quran adalah kalamullah. Beliau punya banyak murid, namun beliau tidak pernah menyuruh muridnya demonstrasi untuk membebaskan beliau. Tidak ada. Ya, sabar. Ya. Karena memang demonstrasi sekali lagi bukan dari ajaran Islam, bukan dari ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Islam penuh dengan rahmatan lil alamin. Kemudian, bagaimana memberikan nasihat kepada pemimpin? Apakah di atas mimbar bebas atau mencaci maki, mengkritik di media sosial, di dunia maya atau di dunia lain? Jawabannya tidak. Nasihat itu adalah ibadah. Sudah ada aturan mainnya. Ya, sekali lagi Islam itu sudah komplit. Apa yang kita butuhkan sudah ada penjelasannya. Tinggal kita mau mempelajarinya, mengamalkannya ataukah tidak. Rasul SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Rasul mengatakan, man aroda an yang saha lili sultanin fala yubdihi alaniyatan. Barang siapa yang ingin menasihati pemimpinnya, fala yubdihi alaniyatan, jangan di hadapan umum. Ini jelas-jelas larangan demonstrasi di dalam Al-Islam. Demikian pula dilarang mengkritik pemimpin di atas mimbar bebas. Ya. Karena ini akan menggerakkan massa, menjadikan rakyat benci kepada pemimpinnya. Ini dilarang dalam Islam. Pemimpin punya kewibawaan, punya kedudukan di hadapan Allah dan Rasul SAW. Kemudian kata Rasulullah, fayakhlu bihi. Bagaimana menasihatinya? Dengan berduaan dengan pemimpin tersebut. Bahkan Rasul mengatakan, afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanil jair. Semulia-mulia jihad itu mengatakan yang hak di hadapan pemimpin yang dolim. Karena resikonya bisa dibunuh. Ya. Ini yang gentle itu seperti ini. Mendatangi langsung pemimpin. Tidak keluar-keluar di jalanan. Ya. Kemudian kata Rasulullah, fa in qabila fadak. Kalau diterima nasihatnya, alhamdulillah. Namun kalau tidak diterima nasihat tersebut, gugur kewajiban. Wa ma alaina illa al-bala. Namun ini yang harus ditempuh. Kita niatnya baik, harus dengan cara yang baik. Ini yang baik, yang Rasul ajarkan. Menasihati pemimpin, berduaan dengan pemimpin, bukan di hadapan orang banyak. Kemudian yang keberapa sikap pemimpin terhadap pemimpin? Hah? Ini 4 kok 5 kok beda-beda. Saya ulangi ya, memuliakan, mendengar dan taat itu satu paket ya, mendengar dan taat ya. Bersabar, menasihati. Nah, sekarang yang kelima, dilarang memberontak kepada pemimpin yang muslim. Rasul SAW bersabda, masih dalam Sahih Muslim juga,
Dalam hadis Ubadah bin Samit, beliau mengatakan, bayakna Rasulullah SAW ala sam'i wa ta'a fi usrina wa yusrina wa makrahina wa mansyatina wa asratin alaina wa alla nunazil amra ahlahu. Kami dahulu, kata Ubadah bin Samit, sahabat Rasul SAW, pernah membaiat Rasul untuk kami mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam suka dan duka, dalam keadaan kita semangat maupun malas, dan untuk kita mendahulukan hak pemimpin daripada hak kami, dan kami dilarang mengkudeta, memberontak kepada pemimpin kaum muslimin illa antara kufran bawahan innakum minallahi fihi burhan, kecuali kalau kalian melihat pemimpin itu telah kafir dan engkau memiliki bukti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sini jelas kata para ulama dan ijma, kata Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi mengatakan dalam Syarah Sahih Muslim, ijma ulama mengatakan haram mengkudeta pemimpin bagaimanapun kezalimannya. Selama masih statusnya muslim, haram dikudeta. Seperti yang kita sampaikan tadi, kalau ada kudeta pasti ya akibatnya akan lebih pahit daripada apa? Bersabar dalam ya menghadapi kezaliman pemimpin tersebut. Dan yang terakhir, pemimpin ya sikap kita terhadap pemimpin yang dolim, yaitu kita beribadah di belakang mereka. Di antaranya salat Idul Adha, Idul Fitri bersama mereka. Ini kalau kita lihat dalam buku-buku akidah, ini wasiat mereka. Contoh, dalam akidah Sufyan Ats-Tsauri, ulama salaf terdahulu, beliau mengatakan kepada muridnya, ya Syu'aib, ma yanfa'uka ma katabta hatta tarasalah khalfa kulli barin wa fajirin. Wahai Syu'aib, tidaklah bermanfaat apa yang engkau tulis sampai engkau berpendapat dibolehkannya, dianjurkannya salat bersama pemimpin, baik itu pemimpin yang soleh ataupun yang toleh, yang dolim. Kemudian beliau mengatakan, as-salata kullaha, apakah semua salat? Beliau mengatakan, la, walakin salat al-jum'ah wal idain. Tidak, namun salat Jumat dan salat Idul Fitri, Idul Adha waktunya bersama pemimpin kaum muslimin. Ini yang harus ditekankan, bagaimana kita menghadapi pemimpin yang dolim alias tidak adil. Semua ada tugas masing-masing. Pemimpin kewajibannya berhukum dengan hukum Allah. Kalau mereka tidak berhukum dengan hukum Allah, tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita tadi ya sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita tinggalkan poin yang pertama. Ini aja sudah 1 jam ya. Makanya kalau kita kupas semuanya ini sampai maghrib mungkin. Ya, yang kedua yaitu syabun nasya fi taatillah au fi ibadatillah. Yang Allah naungi di hari yang tidak naungan waktu itu adalah pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sini banyak yang muda ya. Ya, semoga masuk ke dalam kategori hadis ini. Dan alhamdulillah anak juga masih muda. Ya. Semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan untuk beribadah kepada Allah dan untuk taat kepada Allah sampai akhir kita nanti. Pemuda merupakan harapan bangsa, harapan Islam dan kaum muslimin. Masa muda, masa keemasan. Waktu yang sangat amat ya berharga adalah waktu muda. Karena pemuda memiliki banyak potensi. Waktu punya kekuatan, juga punya kecerdasan, hafalan juga masih punya ya. Makanya Islam memberikan perhatian yang khusus kepada para pemuda ya. Makanya dalam ayat Al-Quran Allah tampilkan cerita-cerita para pemuda-pemuda idaman. Siapa yang tahu ya, para figur-figur pemuda ya yang merupakan teladan bagi generasi kaum muslimin dalam Al-Quran. Dalam kisah apa saja disebutkan para pemuda? Ahsanta, yang lain. Siapa lagi? Bismillah.
Ya, di antara yang pertama Ashabul Kahfi. Allah berfirman, innahum fityatun amanu birabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya Ashabul Kahfi. Ya. Tahu kan ceritanya Ashabul Kahfi? Dalam surat apa itu? Ya, Al-Kahfi. Yang hari Jumat kita disunahkan untuk membacanya. Allah mengatakan sesungguhnya mereka Ashabul Kahfi adalah fityatun, para pemuda. Mereka beriman kepada Rabb mereka, maka kami pun menambahkan hidayah kepada mereka. Ceritanya kata para ulama tafsir, mereka para pemuda ini betul-betul memiliki akidah yang benar. Mereka memiliki tauhid yang benar. Mereka hanya menyembah kepada Allah semata. Namun masyarakat sekelilingnya itu banyak berbuat kesyirikan. Mereka khawatir para pemuda ini jatuh ke dalam arus masyarakat. Ya. Maka mereka pun rela meninggalkan kampung halaman mereka, meninggalkan masa foya-foya, bersanteria. Mereka pergi ke gua untuk menyelamatkan akidah mereka. Inilah para pemuda idaman yang mereka berpegang teguh dengan akidah yang benar, apapun resikonya. Ya. Meskipun dicaci maki, wah masa masih muda kok jenggotan misalnya, nggak peduli, biarkan anjing menggonggong kafilah telah berlalu. Ya. Selama kita dalam keadaan hak, biarkan sudah mereka berceloteh, mempertahankan akidah mereka, iman mereka kepada Allah, maka Allah abadikan kisah mereka. Ya. Inilah figur pemuda idaman, pemuda yang hidupnya untuk beribadah kepada Allah, hidupnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan menghabiskan waktu muda untuk pacaran alias zina, alias bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk hal-hal yang maksiat, untuk yang foya-foya, untuk yang tidak ada artinya. Namun masa muda wajib dijadikan sebagai momentum kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau ketika digoda oleh perempuan yang merupakan ratu pada waktu itu, beliau masih muda. Wa qala niswatun fil Madinah imra'atul azizi turawidu fataha. Perempuan-perempuan di kota itu mengatakan ratu atau istri sang raja merayu fataha, pemudanya. Itu masa muda. Namun digunakan untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meskipun nanti poin itu juga ada kaitannya dengan poin yang keberapa tadi? Keempat, perempuan yang memiliki kecantikan, memiliki kedudukan, merayu seorang pemuda. Namun Nabi Yusuf alaihissalam meninggalkan kemaksiatan tersebut karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pemuda-pemuda yang meninggalkan nafsu syahwatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau lihat sekarang, naudzubillah min dzalik, pemuda-pemuda hidupnya untuk berzina, naudzubillah min dzalik. Ya, pacaran ini merupakan pintu menuju perzinahan. Wala taqrabuz zina. Jangan engkau mendekati perzinahan. Di antara mendekat kepada perzinahan adanya pacaran sebelum pernikahan. Berapa banyak mereka yang hamil sebelum menikah karena pacaran. Makanya Allah katakan wala taqrabuz zina. Jangan engkau mendekati perzinahan. Makanya para pemuda, kata Rasul SAW ini juga, Rasul memberikan perhatian khusus kepada para pemuda. Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, apabila kalian sudah sanggup menikah, menikahlah. Enggak usah nunggu selesai kuliah, enggak usah menunggu menjadi miliarder, Bisa ngontrak rumah, bisa menafkahi istri, menikah daripada jatuh ke dalam jurang perzinahan, seperti yang sekarang terjadi di mana-mana. Naudzubillah min dzalik. Zaman penuh fitnah asyahwat. Pemuda diharapkan untuk menjadi tulang punggung agama, yaitu tulang punggung bangsa. Kalau sudah dimulai dengan maksiat kepada Allah, hancur negara ini, hancur masyarakat ini. Makanya Islam memberikan perhatian khusus kepada para pemuda, karena mereka diharapkan menjadi penerus pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya untuk meninggalkan syahwat. Kemudian kata Rasulullah, fa'ilam yastati fa'alai bisawm. Kalau enggak sanggup menikah, maka banyak puasa. Karena itu sebagai perisai.
Maka sekali lagi yang masih kuliah, apalagi di sana banyak berkeliaran, apa itu namanya? Ya. Maka ini yang merupakan perisai bagi kita semuanya, para pemuda. Kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan, la tazulu qadama ibni Adam min indi rabbihi hatta yus'al an arba'in. Tidak akan bergeser telapak kaki manusia dari sisi Allah pada hari kiamat sampai ditanya tentang 4 hal. Apa di antaranya? Yang pertama kata Rasulullah, an umri fima afna, tentang usianya. Untuk apa usianya itu? Dan ditekankan lebih khusus, wa an syababi fima abla, dan tentang masa mudanya. Untuk apa dihabiskan masa mudanya tersebut? Ini ya, mumpung antum belum tua, ya, ini perhatikan yang sudah tua ya sudah, Rabbana ya la tu'akhidna in nasina au akhtana, yang dulu masa mudanya sekarang sudah tobat pensiun, alhamdulillah masih ada apa? Waktu untuk bertobat. Namun yang masih muda, ini pikirkan, antum di hari kiamat akan Allah khususkan pertanyaan tentang masa muda Anda. Untuk apa masa muda itu? Ya. Apa untuk sekali lagi foya-foya, ya, untuk hal-hal yang bermanfaat atau bahkan maksiat, naudzubillah min dzalik, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekali lagi Islam memberikan perhatian yang khusus kepada para pemuda. Diharapkan para pemuda untuk mereka rajin mempelajari ilmu agama, rajin mengamalkan ilmu agama, ya. Namun di sini harus ya kita berikan filter juga, ya. Terkadang ada yang tumbuh dalam ketaatan cuma kebablas, ya, melewati batas. Ini para pemuda seperti pisau bermata dua. Kalau salah arah bahaya jadi teroris, ya. Maka harus diluruskan. Pemuda harus tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, namun di atas rel yang betul, di atas jalan yang lurus, as-siratal mustaqim, yaitu di atas jalan para salafus saleh, mengikuti bimbingan Rasul dan para sahabat Ar-Rasul SAW. Karena ya Rasul pernah mengingatkan, awas para pemuda-pemuda yang mereka apa? Ya, semangat beribadah namun kosong dari ilmu agama. Rasul mengatakan, saya khruju fi akhir zaman qaumun ahdatsul asnan sufahaul ahlam. Nanti pada hari kiamat akan muncul sekelompok orang yang cirinya masih muda belia, namun dia bodoh dalam urusan agama. Yaqra'una min khairi qail bariyah, rajin membaca Al-Quran, rajin ibadah. La yujawizu imanum hanajirahum, namun iman mereka, bacaan Al-Qur'annya tidak sampai kepada kerongkongannya. Yamrukuna minad-din kama yamruku sahmun minar ramiyah, keluar dari Islam, agama ini seperti keluarnya anak panah dari sasarannya. Ekstrem. Ini yang Rasul, yang ulama sampaikan adalah ciri-ciri kelompok Khawarij. Kalau sekarang namanya kelompok teroris dengan segala ya nama mereknya, ISIS, Al-Qaeda dan seterusnya. Ya, mereka apa? Para pemuda. Sungguh benar sabda Rasulullah SAW, itu terjadi di negeri kita. Ya, betul enggak? Yang ngebom sana sini kebanyakan juga apa? Para pemuda. Karena apa? Salah arah. Sudah ada semangat beribadah, cuma kebablas. Makanya Islam kata Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian umat yang pertengahan. Jangan seperti pemuda-pemuda yang menjadi sampah masyarakat, jangan. Namun jangan jadi teroris, pertengahan. Pegang erat agama Allah, beribadah kepada Allah, namun sesuai dengan aturan Allah dan Rasulullah SAW. Pertengahan, ya. Tidak seperti mereka pemuda yang merupakan sampah masyarakat, bukan juga kelompok teroris yang mereka berlebihan. Wasat pertengahan, jalankan agama sesuai dengan relnya, sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah SAW. Karena sekali lagi pemuda ini ya seperti tadi, pisau bermata dua, bisa untuk kebaikan, bisa untuk kejelekan. Harus digunakan pada tempatnya. Ya, yang ketiga,
Rasul mengatakan, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya bergantung kepada apa? Al-masjid. Selesai ibadah dari masjid, hatinya rindu. Kapan lagi datang ke masjid? Demikian seterusnya. Ingin selalu memakmurkan rumah Allah. Rumah yang paling mulia di atas muka bumi ini. Betul enggak? Hah? Sama istana presiden, mulia mana? Hah? Dalam Sahih Muslim, Rasul SAW bersabda, ahabbul bilad ilallah masajiduha. Tempat yang paling Allah cintai adalah masjid. Ini yang harus kita yakini. Ini Baitullah, rumahnya Allah, rumahnya zat yang paling mulia. Maka rumahnya juga apa? Sangat mulia. Makanya Allah memuliakan mereka-mereka yang memuliakan dan memakmurkan rumahnya. Di antaranya tadi, orang yang memakmurkan masjid Allah akan Allah istimewakan di hari kiamat kelak. Ya. Dan memakmurkan masjid Allah merupakan ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Allah berfirman dalam surat At-Taubah, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah fa saulaika yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah hanyalah yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wa aqama shalah, dia mendirikan salat, menunaikan zakat dan tidak takut kecuali kepada Allah, merekalah yang mendapatkan petunjuk. Kalau Anda mengaku sebagai orang beriman, buktikan dengan memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Allah. Ciri orang mukmin yang sejati yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Rasul SAW juga bersabda yang sudah kita sampaikan tadi, man ghada auraha ilal masjidi a'adallahu lahu nuzulan fil jannati kullama ghada auraha. Barang siapa yang datang ke masjid pagi dan petang hari, maka Allah sediakan tempat tinggal di surga setiap pagi dan petang hari. Tidakkah kita ingin mendapatkan rumah di surga? Ini caranya. Mendatangi masjid Allah, memakmurkan masjid Allah. Demikian pula Rasul mengatakan, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah bangunkan rumah di surga. Ini bagi mereka-mereka yang memuliakan, memakmurkan masjid Allah, baginya pahala yang sangat amat luar biasa. Namun pertanyaannya, bagaimana cara kita memakmurkan masjid Allah? Allah pun menjawab, ya. Yang pertama dan yang paling utama, memakmurkan masjid dengan kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan masjid untuk tempat beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Makanya Allah berfirman dalam surat At-Taubah tadi, sebelumnya Allah mengatakan, makana lil musyrikina an ya'muru masajidallah. Tidak selayaknya orang musyrik memakmurkan masjid Allah. Karena kalau orang musyrik memakmurkan masjid Allah, maka Allah akan disekutukan, Allah akan diduakan, padahal itu adalah rumahnya Allah. Maka rumah Allah itu adalah tempat untuk kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di luar masjid Allah, namun ditekankan di dalam rumah Allah. Dan itu yang Allah firmankan dalam surat Al-Jin. Allah mengatakan, wa annal masajida lillah. Masjid-masjid itu milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka jangan kalian menyeru kepada selain Allah.
jangan beribadah kepada selain Allah, jangan berdoa kepada selain Allah, baik kepada malaikat, kepada para nabi, kepada para wali. Haram, syirik. Harus berdoa hanya kepada Allah semata. Ini kata Allah, memakmurkan masjid dengan menghidupkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya. Harus masjid Allah dibangun di atas tauhidullah, dimakmurkan dengan tauhidullah. Sampai jam berapa nanti ini materinya? Jam berapa? 11. Masya Allah, baru 3 poin ya. Labas. Ya. Yang kedua, memakmurkan masjid, kita singkat saja, memakmurkan masjid dengan salat berjamaah. Rasul SAW mengatakan, ala hal adullukum ala ma yamhullahu bil khataya wa yarfa'u bid darajat. Apakah kalian mau aku beritahukan tentang amalan yang bisa menghapus dosa, bisa mengangkat derajat kalian? Para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Rasul mengatakan di antaranya kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah ke masjid. Untuk apa? Di antaranya salat berjamaah di masjid, apalagi bagi kaum laki-laki. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'arrakin. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, rukuklah bersama orang yang rukuk, salatlah berjamaah di masjid. Dan Rasul mengatakan, a'dhamun nasi ajran fis salati ab'aduhum mamsyah. Orang yang paling banyak pahalanya pada waktu salat itu yang jarak rumahnya dengan masjid yang paling jauh. Ya. Setiap langkah menghapus dosa, setiap langkah mengangkat derajat. Luar biasa pahala memakmurkan masjid dengan beribadah, salat berjamaah. Yang ketiga, memakmurkan masjid dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya zikir yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fi buyutin adzinallahu an turfa wa yuzkara fi ismuhu wa yusabbihu fiha bil ghudwi wal asal. Allah mengatakan dalam surat An-Nur, di dalam rumah-rumah Allah merintahkan untuk namanya diangkat dan untuk disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, memakmurkan masjid dengan menghadiri majlis ilmu, dengan mengadakan majlis ilmu. Seperti yang sudah kita sampaikan hadisnya di awal mukadimah tadi, tidaklah sekelompok orang berkumpul di salah satu rumah Allah, mereka membaca Al-Quran dan saling membaca Al-Quran, akan turun kepada mereka ketenangan. Dan di antaranya juga orang yang belajar ilmu agama di masjid atau yang mengajarkan ilmu agama di masjid, maka mendapatkan pahala seperti orang yang berhaji, meskipun tanpa gelar ya. Ya, meskipun haji pun nggak usah pakai gelar-gelaran. Ya, itu di antara memakmurkan masjid Allah. Yang keempat, poin yang keempat, yaitu ini yang dinaungi oleh Allah Ta'ala. Dua orang yang mereka mencintai karena Allah. Ya. Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu bentuk keimanan seorang hamba. Rasul pernah bersabda, "Ausaku ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah." Sekuat-kuat tali keimanan, cinta dan benci karena Allah. Kita mencintai seorang muslim mukmin karena dia beriman kepada Allah. Kita membenci orang kafir karena dia kafir kepada Allah. Cinta dan benci kita bukan karena harta, bukan karena partai, bukan karena kekerabatan, namun karena Allah, karena agama Allah. Ya. Ini yang Rasul SAW tekankan dalam hadis tadi. Dalam riwayat lain Rasul mengatakan, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 hal yang barang siapa memilikinya dalam dirinya, maka dia merasakan manisnya kelezatan al-iman. Di antaranya, la yuhibbul mar'a illa lillah. Tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah. Bukan karena orang itu kaya. Lagi kaya disenangi, didekati. Kalau sudah miskin ditinggalkan. Ini seperti apa? Semut, ya. Ada gula, ada apa? Ada semut. Ini orang yang tidak pantas jadikan sahabat, tidak pantas jadikan teman. Ini temannya semut, ya. Cinta mencintai karena Allah.
Kita mencintai saudara kita karena Allah, bukan karena pangkatnya, bukan karena jabatannya, bukan karena kekayaannya, namun karena fillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun kalau kita lihat sekarang ini sudah berubah. Banyak orang yang cinta mencintai karena harta, cinta mencintai karena kedudukan. Kalau masih menjabat jadi pejabat didekati, namun kalau sudah lengser dijauhi. Ini sekali lagi bukan termasuk yang golongan yang Allah naungi di hari kiamat kelak. Kemudian arti istama alaihi, berkumpul karena Allah, dalam rangka kita beriman kepada Allah, dalam rangka kita mungkin bermajelis ilmu, wa tafarraqa alaihi, dan berpisah karena di antara maknanya yaitu berpisah karena al-maut, kematian. Yang kelima, rajulun da'atu imratun da'atu mansibin wa jamal. Seseorang yang dirayu oleh seorang wanita yang cantik, yang memiliki kedudukan. Di sini diikat dengan kecantikan dan kedudukan, karena tidak semua orang suka dengan wanita yang enggak punya kedudukan. Yang jelek mungkin enggak tertarik. Namun di sini daya tariknya luar biasa untuk berbuat kekejian. Namun orang ini mengatakan, ini akhafullah, aku takut kepada Allah, takut kepada adab Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak akan mungkin bisa tergapai kecuali dengan orang itu selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Muraqabatullah, dia yakin Allah di atas langit, namun Allah melihatnya, Allah mengawasinya. Wa huwa ma'akum ainama kuntum, dia Allah ilmunya bersama kalian di mana saja kalian berada. Zatnya Allah di atas langit, namun ilmunya di mana-mana. La takhfa alaihi khafiyah, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, barang siapa yang beramal kejelekan meskipun seberat biji atom, Allah akan menghisabnya. Dia tahu akan hal itu, maka dia pun merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Al-ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Namun jika engkau tidak melihat Allah, yakinilah Allah melihatmu. Ada perasaan muraqabatullah. Maka dimanapun dia berada, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu ulama salaf pernah berwasiat, silakan Anda bermaksiat namun di tempat yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Ada. Ini yang harus ditumbuhkan dalam diri kita masing-masing. Makanya ini orang yang istimewa, punya nafsu syahwat, faktor dari luar untuk dia berzina itu sangat kuat. Namun perasaan muraqabatullah lebih kuat lagi, maka dia pun mengatakan, ini akhafullah. Hal ini mengingatkan kita kepada riwayat yang lain tentang 3 orang yang masuk ke dalam gua, kemudian tertutup gua tersebut. Mereka pun bertawasul dengan amal solehnya. Di antaranya ada yang mengatakan, ya Allah, dulu aku punya sepupu anak pamanku yang aku cintai, sampai suatu saat aku ada kesempatan untuk berzina dengannya, namun aku tinggalkan, padahal aku sudah mau berzina dengannya, namun aku tinggalkan karena takut kepadamu ya Allah. Kalau itu aku lakukan karena ikhlas karenamu, maka bukakan pintu gua tersebut. Allah bukakan pintu gua tersebut. Ini amal saleh, al-khauf minallah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan bisa kita wujudkan kalau kita mentauhidkan Allah, mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah dari hamba-hamba kami adalah para ulama. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, man kana araf billah kana akhwaf minhu. Orang yang paling mengenal Allah lewat nama dan sifatnya, itulah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama, mereka yang paling mengerti tentang nama dan sifat Allah, makanya Allah katakan mereka adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keberapa? Yang keenam, Rasul mengatakan
rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha. Seseorang yang bersedekah lalu dia menyembunyikannya sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Di dalam ucapan Rasul di sini ada 2 poin yang perlu kita sampaikan, yaitu anjuran untuk kita banyak bersedekah. Bersedekah itu tidak harus menjadi miliarder, ya. Allah mengatakan ciri orang yang bertakwa, yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Mereka menginfakkan harta mereka di kala susah maupun senang, di kala masih miskin atau sudah kaya, ya. Apalagi kita ingat, ya, orang miskin di bawahnya masih ada yang apa? Miskin lagi, ya. Maka harus ditanamkan jiwa untuk bersedekah. Apalagi luar biasa pahala orang yang bersedekah. Allah mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah menghapus barokah harta riba, Allah mengembangbiakkan harta apa? Harta sedekah. Jangan kira kita bersedekah itu akan hilang begitu saja, tidak. Allah akan ganti dengan yang lebih baik dan Allah akan mengganti dengan pahala di akhirat kelak. Apalagi Rasulullah SAW juga bersabda, setiap hari yanzil malakan ma minkum min ahadin illa wa yusbi malakan yanzilani alaih. Setiap hari ada malaikat yang turun kepada seorang hamba. Yang satu mengatakan berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikan ganti kepada orang yang mau bersedekah. Doa malaikat insya Allah mustajab, ya. Namun sebaliknya, malaikat yang kedua mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berilah orang yang tidak mau bersedekah alias bakhil kebangkrutan. Ya, mau pilih doa yang mana tuh? Yang pertama, yang kedua? Maka ini harus kita memiliki jiwa kedermawanan, apalagi banyak kaum muslimin saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Jangan nunggu jadi miliarder, apa yang kita bisa berikan kepada mereka, kita berikan. Apalagi al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'du ba'd. Orang mukmin dengan mukmin yang lain seperti satu bangunan, saling mengokohkan. Diantaranya dengan apa? Bersedekah. Kemudian poin yang kedua dari hadis tersebut, Rasul mengatakan fa'akhfaha. Dia pun apa? Menyembunyikan sedekah tersebut. Kata para ulama, ini dalam rangka ikhlas dalam bersedekah. Meskipun tidak harus disembunyikan, terkadang perlu ditampilkan meskipun tetap menjaga keikhlasan dalam rangka menarik yang lain untuk apa? Bersedekah pula. Dan ini pernah Rasul sabdakan ketika ada sekelompok orang yang datang ke kota Madinah musafir, mereka butuh pertolongan. Rasul mengatakan, siapa yang mau bersedekah untuk orang-orang ini? Ada seorang sahabat membawa kurma, disedekahkan. Kemudian yang lain ikut berbondong-bondong. Maka Rasul mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang memberikan contoh yang baik di dalam Islam, baginya pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya. Kalau ditampakkan, meskipun tetap harus menjaga keikhlasan dengan niat untuk menarik yang lain, untuk beribadah juga, bersedekah juga, maka pahalanya luar biasa. Jadi intinya tidak harus sedekah itu disembunyikan. Terkadang perlu ditampakkan meskipun dengan syarat harus menjaga keikhlasan. Dengan tujuan menampakkan tadi, menarik yang lain untuk berlomba-lomba bersedekah. Yang terakhir, yang ketujuh, seseorang yang dia berzikir kepada Allah sendirian, fafadat ainah. Ini mungkin misalnya seperti ulama salaf terdahulu, mereka setiap malam itu punya waktu-waktu khusus untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mereka introspeksi diri mereka, apa yang telah mereka lakukan dalam sehari itu. Apalagi dikala malam yang sepi, yang sunyi, ada dorongan kekhusyuan. Apalagi sepertiga malam terakhir, yang mana Allah turun ke langit dunia, waktu mustajab untuk berdoa, maka itu kesempatan yang sangat luar biasa
untuk kita bermunajat kepada Allah, untuk kita mengingat azab Allah. Maka dari situlah orang tersebut karena dorongan takut kepada Allah, takut kepada azab Allah, fafadat aina, maka menetes air matanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul mengatakan, ainani la tamassuhuman nar, ada dua mata manusia yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ainun tahrusu fi sabilillah, mata yang menjaga di garis perbatasan dengan musuh. Ini adalah keutamaan orang-orang yang meneteskan air mata karena Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau ada bekas garis hitam di wajahnya. Karena banyak menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi motivasi bagi kita untuk kita menjadi 7 golongan tersebut, dan kita berdoa kepada Allah semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk kita bisa istiqomah di atas jalannya sampai akhir hayat kita nanti, dan semoga Allah menjadikan kita termasuk golongan yang dinaungi oleh Allah di hari yang tidak naungan pada waktu itu. Wallahu a'lam. Cukup ya, insyaallah yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wa jazakumullahu khairan katsira. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.